warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Fadila. Saya merupakan salah satu dosen di program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Haji Sumatera Utara. Ada beberapa mata kuliah yang saya bawakan, yaitu keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, dan keperawatan gerontik. Semua mata kuliah ini dibawakan oleh tim dosen dan saya salah satu tim dosennya. Untuk keperawatan komunitas terdiri dari 5 SKS yang tersebar, yaitu di komunitas 1 di semester 5 dengan jumlah SKS 2 SKS. Kemudian untuk keperawatan komunitas 2 ada di semester 6, jumlah SKS yaitu 3 SKS. Kemudian keperawatan keluarga ada di semester 6, total SKS-nya 4 SKS. Dan keperawatan gerontik itu ada di semester 7 dengan total SKS 4 SKS. Concern saya adalah keperawatan komunitas 2. Untuk di komunitas 2 ini ada 4 tim dosen di sana dan saya merupakan koordinator mata kuliahnya, di mana keperawatan komunitas 2 ini fokus mata kuliahnya membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait dengan isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas dan konteks pelayanan kesehatan utama dengan penekanan pada peningkatan kesehatan dengan berbagai upaya, yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta pemeliharaan kesehatan. Area-area khusus dalam keperawatan komunitas itu meliputi keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, keperawatan kesehatan rumah atau home care, kemudian jaminan mutu pelayanan keperawatan komunitas, dan upaya pelayanan keperawatan dan pelayanan kesehatan pada agregat yang ada di komunitas meliputi agregat bayi balita, kemudian agregat prasekolah, agregat usia sekolah, remaja, dewasa sampai dengan lansia, termasuk dengan masalah-masalah yang lazim terjadi pada agregat tersebut. Kemudian untuk keperawatan komunitas 2 ini juga fokus mata kuliahnya membahas tentang isu dan kecenderungan yang ada di masyarakat terkait dengan keperawatan komunitas dengan pelayanan utamanya itu adalah pencegahan dan promosi terhadap penyakit tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah komunitas 2 ini adalah mahasiswa tahu dan mampu mereview kembali tentang keperawatan komunitas yang sebelumnya dipelajari di keperawatan komunitas 1. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis kasus yang diberikan, mampu melakukan pengkajian sampai dengan evaluasi, kemudian tahu dan memahami agregat yang ada di komunitas 2 sampai dengan masalah-masalah yang lazim terjadi pada masalah agregat tersebut, kemudian menggunakan langkah-langkah proses keperawatan komunitas mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi, kemudian pelaksanaan pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran berbasis proyek pengabdian kepada masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama mahasiswa memahami konsep promosi kesehatan, yang kedua mahasiswa memahami perawatan kesehatan di rumah dan program perawatan kesehatan di rumah, mahasiswa mengetahui konsep keperawatan kesehatan sekolah dan program-program kesehatan lainnya, termasuk program puskesmas, yang program puskesmas tersebut dijalankan di komunitas. Kemudian mampu menganalisis program-program tersebut sampai dengan cakupannya. Kemudian mahasiswa mengetahui beberapa agregat yang ada di komunitas mulai dari bayi balita sampai dengan lansia, termasuk permasalahannya sampai dengan memecahkan masalah tersebut sampai dengan evaluasi. Mulai dari pengkajian, kemudian perumusan diagnosa keperawatan, kemudian menentukan tujuan ataupun outcome, kemudian membuat intervensi, melaksanakan implementasi, sampai dengan menentukan evaluasi. Kemudian
mahasiswa mengetahui tren dan isu atau kecenderungan yang terjadi pada keperawatan komunitas. Selanjutnya saya akan memaparkan salah satu pokok bahasan saya di keperawatan komunitas 2 ini, yaitu keperawatan komunitas pada kelompok khusus, yaitu pada agregat lansia, di mana di sini saya akan mengajarkan kepada mahasiswa, di mana di sini saya akan mengajarkan kepada mahasiswa dimulai dari konsep kelompok khusus, kemudian konsep lansia, kemudian saya akan mengajarkan masalah-masalah yang lazim terjadi pada lansia yang ada di komunitas, kemudian pemecahan masalah pada lansia di komunitas, sampai dengan pengkajian, diagnosa keperawatan, dan evaluasi. Di akhir pembelajaran nanti saya akan memberikan kuis yang akan dikumpulkan oleh mahasiswa melalui email, kemudian dilanjutkan dengan penugasan yang dikumpulkan mahasiswa melalui email dan akan dibahas di pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, hari ini kita pertemuan yang kelima. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dengan agregat lansia. Nah, jadi sebelumnya kan udah kita pelajari tentang konsep lansia, kemudian beberapa agregat dan permasalahan yang ada di komunitas gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan komunitas dengan agregat kelompok khusus, yaitu lansia. Baik, Ibu akan share screen ya, sebentar. Kelihatan ya? Klik sebentar, ini dipindahin. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang askep komunitas pada agregat lansia, ya. Nah, jadi kalau berbicara lansia, bentar Ibu besarin dulu ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara lansia ini merupakan bagian dari komunitas. Ya, jadi lansia ini merupakan bagian dari komunitas, di mana lansia ini merupakan kelompok khusus yang ada di komunitas. Oke, kita lanjut ya. Masih dengar suara Ibu ya? Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Bicara tentang lansia ini merupakan agregat yang ada di komunitas ya, salah satu agregat kelompok khusus yang ada di komunitas. Nah, kalau cerita agregat pasti kita berbicara tentang tumbuh kembang mulai dari bayi, balita, kemudian usia prasekolah, usia sekolah, kemudian ibu hamil, ya kan, itu kelompok khusus juga, remaja, dewasa, sampai dengan lansia. Nah, lansia ini merupakan kelompok khusus yang membutuhkan perhatian gitu, perhatian yang khusus, sama seperti ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian bayi dan balita, ya. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan nanti kalian mengerti apa sih itu kelompok khusus pada agregat lansia, kemudian kalian mengetahui tujuan dari kelompok khusus pada agregat lansia, kemudian berikutnya mengetahui lingkup pelayanan pada usia lanjut. Selanjutnya kalian mengetahui seperti apa asuhan keperawatan pada kelompok khusus pada agregat lansia. Itu ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita masuk ke pokok bahasannya, yaitu adalah kelompok khusus pada agregat lansia. Apa sih sebenarnya
Kelompok khusus itu ya. Nah, jadi kalau berbicara kelompok khusus, otomatis kalau kelompok itu pasti sekelompok individu yang membentuk kelompok gitu ya. Dengan keadaan fisik, mental, sosial budaya, ekonomi ya secara komprehensif membutuhkan bantuan ya. Jadi bantuan, bimbingan, kemudian pelayanan kesehatan dan keperawatan. Karena apa? Karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan mereka dalam memelihara kesehatan dan perawatan kesehatan. Nah, jadi biasanya kelompok khusus itu dengan masalah yang sama. Terus dia homogen. Kelompoknya sama, masalahnya sama, terus dia homogen. Itu dia kelompok khusus. Jadi gampang dia memecahkan. Jadi tidak heterogen, gitu ya. Nah, selanjutnya seperti apa sih perawatan kelompok khusus? Nah, jadi perawatan kelompok khusus itu merupakan upaya di bidang keperawatan kesehatan ya yang ditujukan pada kelompok-kelompok individu yang mempunyai kesamaan permasalahan kesehatan. Ya, jadi Ibu bilang di awal, jadi kelompok khusus ini dia mempunyai masalah yang sama. Jadi dia homogen, bukan heterogen. Itu dia. Sama di lansia itu kan homogen, kelompok lansia gitu ya. Walaupun WHO sudah mengkategorikan umur untuk lansia mulai dari middle age, yang old ya, kemudian old gitu ya. Walaupun sudah mengkategorikan, tetapi mereka masih dalam kelompok lansia gitu, walaupun dikategorikan secara usia gitu. Nah, biasanya ini punya masalah yang sama kita satukan gitu. Contohnya lansia dengan rheumatoid arthritis kita jadikan satu. Masalah lansia dengan rheumatoid arthritis itu biasanya sama, nyeri sendi gitu ya. Mengatasi nyeri sendi ini dengan apa? Kemudian lansia dengan DM, jadi dengan kelompok yang sama supaya pemecahan masalahnya itu lebih gampang. Biasa gitu untuk di agregat kelompok khusus. Jadi permasalahannya sama gitu ya. Kemudian berikutnya, nah jadi untuk kelompok khusus ini ada banyak sebenarnya, jadi bukan lansia aja. Yang untuk di rutan saja pun itu masuk dalam kelompok khusus. Gitu ya, masuk ke dalam kelompok khusus. Kenapa? Karena mereka sama, dia homogen gitu. Jadi butuh bantuannya sama, masalahnya sama gitu ya. Oke. Apa nggak bisa dipindahin? Oke, berikutnya. Apa sih tujuan perawatan kesehatan pada kelompok khusus pada lansia ini? Nah, tujuannya itu pasti kita untuk mengidentifikasi masalah kesehatan pada kelompok khusus. Jadi, kita sesuaikan jenisnya, macam-macamnya yang dihadapi oleh kelompok khusus. Jadi, kalau ada beraneka macam, jadi kalau ada 4 macam masalah, berarti kita kelompokkan ke dalam 4 kelompok gitu. Yang jelas dia harus homogen masalahnya. Kemudian kita rencanakan asuhan keperawatannya, kemudian kita buat penanggulangan keperawatannya, ya kan? Nah, selanjutnya kita tingkatkan kemampuan kelompok khusus itu supaya mereka mandiri memelihara kesehatannya. Kemudian mengurangi ketergantungan ya, yang tadinya total care menjadi partial care, yang tadinya partial care bisa menjadi mandiri. Itu dia. Nah, jadi tujuan sebenarnya adalah memandirikan lansia gitu ya. Kemudian meningkatkan produktivitas pada kelompok lansia. Nah, jadi suatu negara dikatakan maju, indikatornya bisa dilihat dari lansianya yang masih produktif gitu. Contohnya Jerman ya, Jepang, itu lansianya banyak dan rata-rata masih produktif. Nah, mereka tergolong negara maju ya. Itu dia. Jadi lansia ini merupakan salah satu indikator kemajuan dari suatu negara. Kemudian memperluas jangkauan pelayanan kesehatan keperawatan yang menunjang fungsi puskesmas. Makanya banyak program lansia ya,
yang digebrak gitu dan dilaksanakan di desa, contohnya Prolanis, Posyandu Lansia gitu ya, kan banyak ya. Itu dia, itu menunjang jangkauan pelayanan kesehatan. Itu dia ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Nah, jadi ini dia tujuan perawatan kesehatan pada kelompok khusus ya. Oke, ini pelayanan pada usia lanjut. Nah, jadi pelayanan pada usia lanjut itu ada pelayanan yang berbasis komunitas dan ada pelayanan yang berbasis institusi. Kalau pelayanan berbasis komunitas ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala, dia dilaksanakan di komunitas. Jadi upaya kesehatannya itu bersifat multi, banyak ya. Jadi ada preventif, kuratif, rehabilitatif ya, dengan kegiatan posbindu, home care. Jadi kegiatannya ini dilakukan di komunitas gitu. Walaupun dia program dari puskesmas atau program dari institusi, tapi kegiatannya dilakukan di komunitas. Itu dia pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Kemudian kalau pelayanan kesehatan berbasis institusi itu dilaksanakan di institusi kesehatan, di pelayanan kesehatan. Contohnya puskesmas, dia punya poliklinik geriatrik, kemudian rumah sakit, dia punya poliklinik geriatrik juga, kemudian rumah sakit punya bangsal geriatrik, puskesmas punya bangsal geriatrik, panti werda, kemudian konsultasi geriatrik, itu dia di institusi. Artinya dilaksanakan di pelayanan-pelayanan kesehatan ya. Kalau kita berbicara tentang pelayanan usia lanjut. Nah, sebenarnya kenapa? Kita lanjut ya ke tugas perkembangan lansia. Jadi bukan keluarga aja yang punya tugas perkembangan ya, lansia juga punya tugas perkembangan. Di antaranya yaitu yang pertama pengaturan kekuatan fisik dan mental. Ya, di sini memang lansia secara fisiologis kan mengalami penurunan ya, penurunan fisik dan mental, baik fisik maupun mental. Tapi walaupun secara fisiologis mengalami penurunan, lansia ini harus mampu mengatur dirinya sendiri supaya fisik mental yang menurun itu tidak mengganggu aktivitasnya. Gitu ya. Selanjutnya pengaturan kehilangan pasangan itu pasti ada, gitu ya. Kadang-kadang lansia itu ada yang menyalahkan dirinya sendiri dengan kehilangan pasangan, ada yang bahkan sampai depresi gitu. Nah, gimana supaya lansia itu bisa produktif, bisa tetap sehat mental dan jiwanya dengan kehilangan pasangan, itulah tugas perkembangan yang harus dipenuhi dan butuh dukungan dari social support-nya gitu ya. Kemudian perencanaan khusus yang memuaskan. Nah, jadi walaupun dia lansia, dia tetap harus produktif. Dia punya rencana-rencana untuk dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian mendirikan kelompok sebaya. Nah, jadi mendirikan komunitas-komunitas sebaya itu bisa menjadi ini ya, apa namanya, sejenis kayak refleksi gitu ya pada lansia gitu. Kemudian pengaturan kehilangan pekerjaan otomatis ya, namanya lansia yang tadinya PNS dia bakalan pensiun. Yang jelas jangan sampai dia mengalami post power syndrome gitu. Tadinya mungkin saat bekerja lansia ini menduduki posisi yang enak gitu ya, posisi pimpinan. Tiba-tiba setelah dia lansia pensiun, dia nggak bisa ngatur siapa-siapa, akhirnya mengalami post power syndrome gitu ya. Nah, disinilah tugas perkembangan lansia itu sendiri, gimana supaya lansia itu sehat fisik, sehat mental, sehat psikisnya, sehat jiwanya gitu ya. Semuanya secara komprehensif dia tetap sehat. Itulah tugas perkembangan lansia yang harus didukung oleh social support-nya. Gitu ya. Nah, apa saja sih kesalahan konsep pada lansia yang sebenarnya sering digaung-gaungkan oleh masyarakat gitu ya. Contohnya tidak dapat hidup mandiri.
namanya udah tua, yang nggak bisa ngapa-ngapain, itu salah ya. Namanya udah tua, kalau mau ngapa-ngapain tuh jangan dilarang asal sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mampunya parsial, ya yang parsial itu dia tetap harus difasilitasi. Kalau yang dia mampu mandiri, jangan dibantu, biarkan dia mandiri mengerjakan gitu ya. Kemudian usia mempengaruhi proses menua ya. Mohon maaf yang lain di mute dulu mungkin biar ini ya. Usia mempengaruhi proses menua. Ya, jadi usia boleh tua. Fisik, mental, kognitif itu jangan dibiarkan tua gitu ya. Jadi itu dia, bertambahnya usia kalau bisa itu kan secara anatomis ya mengalami perubahan. Kalau bisa fungsinya itu tetap maksimal, dimaksimalkan gitu ya. Itu dia. Jadi usia jangan sampai mempengaruhi proses menua. Kemudian kemampuan intelektual menurun, itu benar kemampuan intelektual menurun, tapi kalau dari sekarang diasah nih membaca apa, otomatis ini intelektualnya tetap bisa dijaga gitu ya. Contohnya B.J. Habibie sampai meninggal ya dia tetap pinter kan gitu, tidak mengalami penurunan kognitif kan gitu ya. Kemudian lansia tidak dapat produktif. Wah, sebenarnya lansia itu harus produktif. Kalau lansia tidak produktif itu menimbulkan depresi. Kemudian kadang isolasi sosial loh lansianya kalau tidak produktif gitu ya. Kemudian resisten terhadap perubahan. Ya seharusnya yang namanya lansia itu harus kuat terhadap perubahan apapun. Sadar ya, tidak menolak tua itu artinya. Nah, tapi kadang kesalahan konsep ini yang menimbulkan paradigma yang negatif di kalangan masyarakat atau menimbulkan stigma yang negatif di kalangan masyarakat yang menyebutkan bahwa lansia itu ya udah nggak bisa mandiri, kalau udah lansia itu ya pasti tua, semua anatomi fisiologi tubuhnya itu pasti menua, kemudian intelektualnya pasti menurun, kemudian nggak produktif lagi, kemudian semuanya berubah, padahal enggak ya gitu. Nah inilah konsep lansia yang sebenarnya harus diluruskan para stigmanya di masyarakat. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sebenarnya apa sih kebutuhan kesehatan pada lansia? Ya, nggak jauh-jauh dari kebutuhan dasar manusia, yaitu nutrisi, kemudian latihan fisik, jaminan keuangan, kebutuhan keamanan, kebutuhan spiritual, dan screening deteksi dini terhadap penyakit. Ya, itu paling diperlukan pada lansia. Nah, jadi kalau nutrisi pada lansia, kalau ada nenek kalian tinggal di rumah, kadang-kadang suka lupa udah makan gitu, atau kadang-kadang suka lupa makan, kadang-kadang nggak makan gitu ya. Kemudian latihan fisik itu yang dibutuhkan, jadi berjalan itu sebenarnya perlu juga ya, walaupun bukan latihan fisik yang besar, yang berat gitu ya. Oke, apa sih masalah-masalah kesehatan pada lansia? Ya, jadi masalah-masalah kesehatan yang lazim terjadi pada lansia itu contohnya Alzheimer, ya, penurunan daya ingat, kemudian artritis, osteoporosis, ya, itu masalah di sistem muskuloskeletal, ya, otot dan tulang, itu pasti mengalami penurunan karena degeneratif, ya, faktor usia dia. Kemudian kanker, kemudian depresi, kemudian diabetes, kemudian masalah di kardiologi atau jantung. Ya, pasti karena secara anatomi itu kan menurun gitu ya. Nah, ini yang memerlukan dukungan keluarga supaya lansia itu tetap bisa produktif di usianya. Gitu ya. Oke. Ini dia. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Waktunya habis. Nah, ini asuhan keperawatan kelompok khusus pada agregat lansia, ya. Nah, jadi asuhan keperawatannya tetap sama ya. Kita mulai dari pengkajian, ya. Nah, jadi pengkajian yang dibutuhkan pada lansia itu kalau kita pakai pengkajian community as partner ya. Pengkajian community as partner itu ada inti dan subsistem.
Gitu ya. Pengkajian. Oke, ini pengkajian, ada data umum, ada data intinya, sejarah, demografi. Ya, ini community as partner ya, data subsistemnya, lingkungan fisik, pelayanan kesehatan dan sosial, pendidikan, transportasi, politik, komunikasi, ekonomi, dan rekreasi. Nah, ini diagnosa keperawatan yang mungkin muncul ya. Ada diagnosa keperawatan individu dan ada diagnosa komunitas. Kalau individu ini ada 11 pola kesehatan fungsional. Nah, kalau komunitas ini ya agregat lansia di komunitas ada domain lingkungan, domain psikososial, domain fisiologis, kemudian domain perilaku. Lihat dari Nanda ya. Semuanya ada nanti gitu. Nah, ini rencana keperawatan. Ya, yang jelas untuk rencana keperawatan di lansia komunitas itu nggak pernah jauh dari upaya promotif preventif. Gitu, upaya promotif sama preventif. Kuratif sama rehabilitatif tetap ada. Ya, tapi yang paling banyak itu adalah promotif sama preventif. Kalau kuratif sama rehabilitatif itu kita udah kolaborasi dengan profesi lain. Gitu ya. Nah, ini ada kuis, ya, ada kuis. Untuk kuis ini nanti silahkan dikerjakan, kemudian nanti kirimkan ke bisa ke email Ibu ya. Jadi kirimkan soal ini ke email Ibu paling lambat itu besok jam 10 ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang mau ditanya, udah paham ya semua ya. Iya, Bu. Oke, nah jadi pertemuan besok ini jangan lupa kuisnya ini nanti akan kita bahas ya untuk pertemuan berikutnya. Ya, kuisnya ini akan kita bahas. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sampai ketemu di minggu depan untuk pertemuan ke-6. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.